my god. Man, what the fuck? Stop it. Film dibuka oleh dua sejoli konten kreator bernama Ben dan Tini. Mereka adalah seorang vlogger dengan aliran konten eksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai. Ya, sudah dipastikan isi videonya mengandung banyak unsur-unsur tempat misteri. Pada hari ini mereka mengunjungi bangunan bekas sanatorium yang terbengkalai puluhan tahun di Ukraina. Seperti vlogger pada umumnya, mereka menyusuri ke dalam bangunan tersebut. Akan tetapi di dalamnya pada tiap-tiap ruangan tidak ada objek yang menarik untuk disajikan kepada subscriber setianya. Dan bisa dipastikan akan sepi dari penonton. Lalu 3 bulan kemudian mereka berdua berada di negara Prancis untuk mengunjungi bangunan terbengkalai yang berbeda dari konten-konten sebelumnya. Di dalam perjalanan mereka mampir di sebuah desa kecil untuk membeli cemilan. Namun rada aneh, desa tersebut terbilang sangat sepi dari kegiatan. Ya, mungkin warganya tidak suka ngerumpi sambil ngegibah ya. Sesampainya di TKP, raut wajah Ben berubah seketika bahwa yang mereka kunjungi jauh dari kata horor. Ben dan Tini memutuskan datang ke sini, itu pun atas permintaan dari subscribernya, yang konon di lokasi sekitar terdapat rumah di dasar kedalaman danau. Kekecewaan Ben tidak lagi terlihat ketika ia tak sengaja bertemu dengan warga lokal yang mengetahui lokasi tersebut. Pria parubaya bernama Pierce membenarkan cerita adanya sebuah rumah terendam di danau akibat jebolnya tanggul air terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Itu pun mereka harus menempuh jarak ratusan kilometer untuk sampai di TKP. Belum sampai di situ saja, mereka harus berjalan menelusuri hutan karena memang lokasinya berada di desa terpencil. Sesampainya di sana, mereka segera mempersiapkan peralatan menyelam dan juga kamera. Pierce pun hanya bisa memandangi mereka dengan raut wajah cemas. Baru beberapa menit menyelam, rasa lelah mereka terbayar oleh bangkai mobil tua yang terendam. Ya, sudah dipastikan semakin dalam pasti banyak objek-objek yang menarik. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah bangunan besar. Padahal di pagar tersebut sudah tertulis kalimat dilarang masuk. Tapi namanya di dalam air yang mereka bebas melayang melewati pagar tersebut. Lalu mereka berpencar mengelilingi bangunan megah tersebut untuk mencari celah agar bisa masuk ke dalamnya. Pada akhirnya menemukan sebuah cerobong asap yang merupakan celah satu-satunya untuk menuju ke dalam. Drone canggihnya dipersilakan terlebih dahulu untuk memantau ke dalam bangunan. Sesampainya di dalam, banyak sekali benda-benda klasik yang menarik masih terlihat utuh. Penelusuran pun berlanjut ke ruangan demi ruangan untuk memanjakan mata penonton yang menyaksikan kontennya secara live. Rasa penasaran begitu dalam dikala mereka melihat banyak sekali foto-foto anak kecil terpajang di dinding dengan banyak sekali macam-macam simbol. Tiba-tiba Tini pun dikejutkan oleh sebuah penampakan sesuatu, dan ternyata hanyalah sebuah boneka yang membuat dirinya menjadi sangat takut. Tidak hanya Tini, Ben pun melihat bayangan perempuan di dalam ordeng yang ternyata tidak ada apa-apa. Penelusuran masih berlanjut hingga mereka mendapati sebuah pintu yang terkunci dengan simbol salib. Tapi demi sebuah konten dibukalah pintu tersebut untuk menghilangkan rasa penasaran. Tingkat kengerian konten ini menjadi sangat menarik ketika mereka melihat sesuatu yang mirip dengan sepasang manusia. Objek mirip manusia tersebut dirantai di atas simbol-simbol pemuja iblis. Tini yang ketar-ketir tidak berani mendekati objek tersebut, berbeda dengan Ben yang memiliki rasa penasaran begitu dalam. Masih di lokasi yang sama, Ben menemukan sebuah ruangan. Sampai-sampai Ben pun ketakutan dan dibuat panik saat melihat organ-organ manusia tersusun di rak. Hal tersebut terkait dengan foto-foto korban yang hilang. Walau dalam kondisi takut dan ingin segera meninggalkan lokasi, masih sempat-sempatnya Ben mengambil video dua objek yang sedang dirantai. Dan ternyata mereka bukanlah sebuah boneka seperti yang mereka pikirkan.
tanpa sengaja mereka melihat sebuah nama dari keluarga tersebut. Di sini Ben dan Tini tersadar terdapat nama Pierce. Ya sudah dipastikan ini adalah jebakan dari Pierce mengiringnya sampai ke danau ini. Singkat cerita, mereka pun berhasil menjauhi ruangan tersebut. Namun saat ingin keluar dari rumah itu, tiba-tiba pintu cerobongnya malah tertutup oleh tembok. Ya sudah dipastikan mereka harus menghadapi teror-teror dari para jurid. Karena keterbatasan oksigen, mereka tidak menyerah begitu saja walaupun masih dalam kondisi terjebak. I love you, baby. Ben yang kala itu terluka berusaha menyelamatkan kekasihnya agar bisa keluar terlebih dahulu. Namun mereka tak sadarkan diri hingga dibawa ke sebuah rekaman menggambarkan kondisi keluarga tersebut saat masih hidup sebelum dibantai. Dari sini terlihat bahwa keluarga ini dulunya adalah pengabdi setan untuk memperoleh ilmu hitam dengan menumbalkan bocil-bocil tak berdosa. Karena warga setempat curiga dan banyak menemukan bukti-bukti kuat, akhirnya mereka dibantai. Namun setelah itu banjir bandang datang. Setelah semua tersadar, Ben yang saat sekarat dengan sisa tenaga yang dimilikinya berusaha menyelamatkan Tini. Namun apalah daya, saat Tini berhasil keluar dan menuju dasar, oksigennya habis. Ya sudah dipastikan Tini ikut menjadi koid. Pesan dalam cerita ini adalah berhati-hatilah dalam membuat konten, terlebih lagi di lokasi berisiko seperti ini. Bisa dimungkinkan kalian akan tersesat di sebuah bangunan dan kehabisan oksigen. Sekian cerita dari film ini and see you.